Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali nyambungin lagi ya. Kemarin kita kan bahas tentang ini videonya Lisprosity yang berjudul Dr. Ali Ngabalin Semprot Halu Lambang Salib. Kita sambung videonya guys. Kali ini kita akan mendengarkan komentar dari orang-orang yang masuk di live stream ya. Ini kan live stream nih. Ini live stream di streamyard.com. Jadi ini sekarang giliran kita untuk mengomentari orang-orang yang masuk di live dia guys. Karena kemarin kan udah kita komentari Luisnya gitu kan. Itu bisa tonton di video sebelum ini yang judulnya sama gitu kan, bagian satunya. Dan kita sampai ke bagian kedua ya, kita langsung putar videonya dan habis itu akan kita komentari. Halo, hello. Adakah? Shalom, Bung. Oh, belum ada. Halo, selamat malam. Pak Ed. Oh, tidak ada juga. Oh ya, halo, 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 Pak. Halo. Halo. Selamat malam. halo, Mas Rudi. Halo, Shalom Mas Rudi. Halo, halo. Salah sambung, Halo. Pak. Ini bukan Pak Oh Rudi ya, nih. salah. Mas Louis. Sorry. Di channel Aduh, sebelah Pak Rudi. Sorry, Mas Oh Louis. iya, oke. Prasetyo. Kenapa, Pak? Iya, ya, begitulah. Ini lagi. Silakan, Pak. Bagaimana? Ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Silakan, Pak. Eh, Sebenarnya begini ya, Mas Rudi. Itu masalah yang begini-begini ini kan. Ini pertama yang nelpon ini guys nggak nyambung loh. Rudy gitu kan. Ini padahal ini Luis namanya. Lalu disampaikan saya Luis. Oke, maaf kata dia kan. Ya Mas Luis. Habis itu dia kembali lagi ngomong Rudy. Jadi penelpon aja udah nggak nyambung nih ya. Apalagi komentar ya kan. Tapi kita dengar aja ya. berulang terus menerus. Ya. Setiap waktu selalu ada yang cara, saya tidak tahu apa itu pola pikirnya, memang begitu ya, selalu melihat segala sesuatu dengan cara pandang ya. Pada intinya dasar dari semua itu kan dasarnya itu dari cara mereka melihat sesuatu hal itu, ada dasar yang ada yang salah mungkin ya, Mas Luis ya, mungkin. Ada yang salah gimana gitu kan. Justru yang salah itu adalah orang-orang yang memaksakan kehendak gitu. Ya, ke suatu kita lihat ada sebab dan akibat ya. Sebabnya apa? Kenapa ada akibat? Tentu ada sebab. Nah, sebabnya ini yang harus kita perbaiki gitu. Jangan nyalakan yang akibatnya gitu. Jadi ingat sekali lagi, yang kita salahkan adalah sebabnya, baru timbul akibat. Gak akan ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Nah, jadi sebabnya adalah ketika logo HUT RI yang ini untuk nasional, untuk seluruh bangsa, tiba-tiba muncul simbol yang mempresentasikan ya umat agama tertentu gitu. Salah satu agama, minoritas lagi. Nah, itu sebabnya dulu. Maka timbul pro dan kontra gitu. Bukan pola pikirnya salah gitu loh, ya kan? Karena ada sebabnya. Jadi orang-orang yang justru Anda harus memiliki pola pikir pandang Anda. Anda tidak melihat sebabnya, Anda hanya melihat akibat gitu. Oh, orang ini salah nih, kenapa dia memprotes ini itu gitu. Nah, mereka kan juga punya hak, mereka punya hak demokrasi, mereka punya hak untuk menyuarakan pendapat gitu. Jangan ada salah-salahkan gitu, ya kan? Nah, mereka berpendapat gitu bukan tidak ada sebabnya. Sebab ini harus kita perbaiki gitu. Juga yang lain juga seperti label-label intoleran, radikal itu kan bikin masalah juga gitu. Jadi malah menyalahkan orang-orang. Jadi orang-orang ini sudahlah jadi korban ya kan. HUT RI yang sebenarnya kita nikmati bersama, tiba-tiba kok logonya mempresentasikan umat agama tertentu. Lalu ketika kita bersuara memprotes mengkritik, malah kita dikatakan lagi nanti katanya salah, radikal, intoleran, teroris. Ini kita udah jatuh tertimpa tangga namanya. Jadi Anda lah pola pikir harus perbaiki gitu. Ya kan? Anda sudahlah udahlah Anda pelaku, lalu Anda ya korbannya udah jatuh tertimpa tangga, masih Anda bully lagi gitu. Ini sekali lagi ya,
kalau Indonesia mau bersatu, eh, cara-cara Anda ini harus dihilangkan gitu. Jangan memandang suatu tuh hanya ketika akibat terjadi, tapi lihat apa sebabnya gitu. Kalau orang objektif, dia akan melihat dua sisi. Oh, ini kenapa begini? Oh, ternyata begini. Nah, jadi yang sebabnya itu diperbaiki, bukan akibatnya Anda bully. Ada katakan salah, intoleran, radikal. Itu pola pikir yang merusak bangsa ini tentunya. Mungkin dari awal, dari lahirnya, dan mereka diajarkan untuk melihat segala sesuatu tuh tidak mau. Nah, ini nuduh lagi nih. Dari lahir mereka diajarkan katakan, nah ini udah menuduh gitu. Anda nggak ngerti tentang Islam, tak ngerti tentang ajaran Islam, lalu Anda menuduh. Ada sampai Anda katakan lagi dari lahirnya gitu. Ini kan orang ini kan saya sebut juga labelnya tuh sok tahu, sok pintar gitu, gagal paham gitu. Ya, coba Anda buktikan bagaimana emang apa benar Muslim itu dari lahir diajarkan seperti itu gitu, ya kan? Itu masalahnya sekarang nih, masalah bangsa itu. Jadi ada orang lain yang sok tahu, sok pintar, mengomentari sesuatu gitu kan. Dia hanya mengomentari akibatnya, menyalahkan akibatnya tanpa memandang objektif ada sebab di balik itu gitu. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita waspadai, yang harus kita perbaiki ya, logika dan apa namanya cara berpikirnya guys. Jadi bahwa ya berbeda itu wajar begitu, Mas Luis. Iya. Ya ini masalahnya bukan masalah berbeda aja. Kalau itu lambang salib diletakkan di rumah-rumah orang Nasrani, di tengah-tengah komunitas Nasrani, di dalam gereja, Anda pasang tuh ribuan jutaan, silakan penuhi itu dengan gereja, rumah-rumah kalian dengan salib, nggak ada masalah. Tapi ini logo HUT RI yang mempresentasikan persatuan Indonesia gitu. Jangan ada, kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan, kalau mau di logo itu masukkan semua lambang agama, itu fair. Ada lambang Islam, lambang Kristen, Hindu, Buddha, itu baru fair. Jangan hanya lambang salah satu agama tertentu saja gitu. Itu loh inti masalahnya yang perlu Anda pahami. Ini bukan masalah perbedaannya. Kalau Anda ngajarin kita tentang perbedaan, Anda salah besar. Kita sudah memahami perbedaan. Indonesia ini ya sudah udah ribuan tahun ya, itu Islam mayoritas. Tidak pernah ada masalah dengan yang minoritas. Kita lindungi kalian gitu. Kalian sampai sekarang ya bisa hidup enak, damai di Indonesia itu berkat kami, karena kami yang melindungi kalian sebagai mayoritas. Coba. Kami selama ini sudah mengayomi kalian. Jadi jadi hargai kami gitu. Hargai, jangan menfitnah macam-macam. Dikatakanlah dari lahir beginilah, ini salah lah, apalagi katakan lagi diajarkan dari lahir beginilah gitu, seakan-akan Anda tahu semuanya gitu. Tidak ngerti hal-hal itu. Kalau mengenai perbedaan, kami sangat mengerti perbedaan itu. Makanya ketika kalian ibadah kami biarkan gitu kan. Tapi ini sudah menyangkut logo HUT RI yang seharusnya mempresentasikan persatuan, bukan hanya satu umat agama tertentu. Betul. Berbeda itu Iya. wajar. Tapi ya seperti yang Pak Ngabalin bilang, ya kalau kita lihat dari posisi diputar ya itu tidak terlihat seperti salib. Tapi kalau dilihat seperti yang itu ya terlihat seperti salib. Ya intinya kan terlihat seperti salib gitu, ya kan? Dan itu nggak bisa diputar. Spanduk itu kan kalau diputar nggak terlihat bacaannya, ya kan? Anda melihatnya seperti gini gitu. Makanya kan memang gitu. Jadi intinya adalah itu memang Anda akui sendiri memang terlihat seperti salib. Tadi Lewis juga mengakui terlihat seperti salib. Jadi jangan ngeles gitu. Kalau memang sudah terlihat seperti salib, ya sudah gitu. Kenapa nggak diganti gitu loh? Ini ngelesnya ini memang luar biasa ini. Jadi semuanya pada ngeles di sini, ya. Padahal mereka secara nggak sadar mengakui kalau memang itu terlihat seperti salib gitu loh guys. Itu masalahnya. Jadi mana pula mereka punya cara berpikir yang begini-gini ya. Loh, bagaimana mula itu kan alami. Anda juga mengakui itu terlihat seperti salib. Jadi kalau gitu cara pikir Anda bagaimana? Ini memang apa adanya. Ini memang fakta di lapangan kalau memang itu terlihat seperti salib gitu. Ini bukan masalah pola pikir. Memang mata melihat seperti itu gitu. Nggak elok kalau di lambang HUT RI itu mempresentasikan agama tertentu. Apalagi itu agama minoritas pula gitu. Kalau mau fair, dihilangkan atau dimasukkan semua logo agama di situ, selesai gitu guys. Saya juga sebenarnya ya mau apa sebenarnya, saya juga udah nggak ngerti sebenarnya Mas Luis ini hal seperti ini.
Ya, yang penting itu nggak gitu lah, Pak. Oh, ya makanya akhirnya kan kalau kita mau ganti semua hal yang berbau-bau begitu kan, akhirnya kita ganti aja semualah, nggak apa-apa, orang Kristen nggak masalah. Lu mau ganti itu tiang listrik di jalan, Lah, ini kan nggak nyambung. Kenapa sampai ke tiang listrik? Kenapa sampai ke lemari gitu loh? Nggak nyambung loh guys. Ini logo HUT RI itu spesial, ya. Mempresentasikan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kita bersama, bukan hanya milik satu umat tertentu. Apalagi kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan mayoritas umat Islam. Ya, pekikan Allahu Akbar, itu masalahnya. Jadi kita yang berjuang mati-matian, kita lebih banyak berkontribusi di negeri ini untuk kemerdekaan, tiba-tiba lambang di situ malah mempresentasikan agama yang tertentu, yang minoritas, yang perannya dalam kemerdekaan itu sangat sedikit sekali gitu guys. Bukan nggak ada ya, tapi sangat sedikit sekali gitu. Ini beda dengan kasus tiang listrik, lemari, itu nggak nyambung. Jadi itu pola pikirannya yang harus berpikir nih. Masalahnya di sini Anda bawa kemana-mana, tiang listrik, lemari. Ini nggak nyambung ya guys, ya kan? Ibarat gini loh. Misalnya yang masalah itu adalah ada tetangga Anda nih. Tetangga Anda misalnya agamanya Kristen misalnya, atau Islam misalnya. Tiba-tiba dia melakukan bom bunuh diri. Nah, fokus kita kan ke dia aja. Dia yang salah, bermasalah, dia yang kita proses hukum gitu. Lalu kenapa Anda bilang semua, lalu lari ke semua orang, mentang-mentang sama-sama Muslim gitu. Nah ini di situ tak masalahnya. Di situ pola berpikir Anda tuh yang rusak di situ. Ya, menyamakan sesuatu yang bermasalah dengan yang lain tidak bermasalah gitu. Kan realistik nggak ada polemik. Lemari kan tidak ada polemik gitu. Tapi ini berpolemik. Itu loh logikanya. Sama kayak orang Muslim melakukan bom diri itu polemik. Ya, orang yang tidak melakukan bunuh diri tidak polemik, kenapa Anda serang juga? Kenapa Anda katakan jadi gini guys, logika berpikirnya gini, ketika orang-orang melakukan bom bunuh diri itu dikatakan radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, kita setuju. Tapi janganlah itu merembet pada orang-orang Muslim yang tidak bersalah lainnya gitu. Jangan gara-gara satu Muslim yang lain kena semua. Di situ kalau berpikir Anda gitu. Jangan gara-gara logo HUT NKRI yang bermasalah dibawa ke semuanya, ke tiang listrik dan lemari yang nggak nyambung itu guys. Jadi Anda nih itulah pola berpikir yang menurut saya yang rusak guys. Yang Anda seharusnya berpikir keras. Kenapa saya bisa seperti ini gitu kan? Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Itu selalu masalah mereka ini selalu itu guys. Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Masalah yang ini fokusnya lari ke masalah lain yang itu bukan merupakan suatu masalah gitu, yang beda sama sekali. Itu yang pola berpikir itu yang harus kita pertanyakan kelogisannya gitu guys. ganti aja, nggak masalah. Mereka yang rugi. Lalu kalau nggak masalah, kenapa Anda ribut? Kan ini nggak masalah. Ketika kami minta ganti kan nggak masalah. Kenapa Anda ribut begini? Kenapa Anda sampai buat videonya? Kenapa Anda buat streaming gini? Kenapa Anda komentari? Lalu kenapa Anda katakan itu salah gitu? Ketika tadi Anda berani mengatakan itu salah, berarti itu masalah gitu. Lalu Anda katakan nggak masalah. Ini ciri orang munafik guys. Mulutnya berkata, lisannya itu tidak, itu kalian itu salah. Tiba-tiba kata dia tidak masalah gitu. Ini lo pikir seperti apa gitu coba ya kan? Tidak ada kejujuran di situ. Kalau Anda katakan itu salah, harus berpegang pada itu. Berarti harus Anda akui itu masalah gitu. Lalu bisakah kita mengatakan sesuatu itu salah, lalu kita kata itu tidak masalah bagi kita gitu kan? Kalau tidak masalah ya sudah, jangan buat konten, jangan membahas itu, kan tidak masalah bagi Anda gitu. Anda buat konten ini karena bagi Anda masalah gitu, maka Anda buat konten ini. Karena Anda menganggap cara pandang itu Anda tidak suka, Anda itu cara pandang yang salah gitu kan. Bahkan Anda tadi bawa-bawa lagi dari lahir mereka diajarkan seperti itu gitu. Ini kan fitnah luar biasa guys, yang sangat keji gitu. Yang rugi rumah mereka juga itu kan tidak rumah siapapun di dunia ini, entah dia jendela, dia punya pintu, dia punya di atas itu. Iya, tapi kita kan nggak bahas itu. Kita bahas mengenai logo HUT RI. Kita nggak pernah bahas lemari, bahas pintu, jendela. Kita nggak pernah bahas itu gitu. Ini nggak nyambung guys ya. Sekali lagi ini nggak nyambung. Atapnya itu kan semua ya seharusnya mereka berpikir bahwa salib itu adalah kekuatan. Di rumah-rumah itu kalau nggak ada tanda-tanda salib itu rumah roboh loh, Mas Tulis. Salib kekuatan bagaimana? Salib kekuatan coba. Apakah orang kuat karena salib? Salah. Orang kuat ya karena memang mentalnya kuat gitu, tubuhnya kuat. Nggak ada hubungan sama salib atau lainnya gitu, ya kan?
Jangan salah itu, ya. Ya. Jadi ini di sini apa namanya? Ini sudah di sini tak halus sebenarnya gitu. Mengatakan salib ada kekuatan gitu. Ya kan? Padahal itu kebetulan memang polanya salib. Banyak rumah-rumah lain kayak Anda tahu rumah Anda tahu nggak di Jepang itu rumah tahan gempa yang berbentuk seperti kubah. Ya, itu kekuatan gempa luar biasa, bisa menahan gempa loh guys. Bentuknya bukan salib, tapi iglo gitu, kubah gitu kan. Coba di mana letak salibnya gitu. Lalu bentuk roket, bagaimana dia punya kekuatan untuk mendorong keluar angkasa gitu. Itu apakah bentuk salib? Tidak. Selagi tidak ya. Jadi sekali lagi guys, apa namanya, salib itu bagi Anda mungkin, tapi jadi ini jangan bawa-bawa termin agama Anda ke hal-hal yang seperti ini gitu kan. Ini adalah nasional, nggak, jadi jangan nggak ada hubungannya sama, ya kalau Anda khotbah bukan di sini tempatnya gitu, tapi mungkin ini khotbah mungkin orang-orang untuk orang Anda aja gitu. Kalau kami yang muslim tentu hanya akan bisa tersenyum gitu. Jadi maksudnya ini nggak nyambung gitu loh guys. Kita di sini bicara mengenai hal-hal logis gitu, bukan hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, betul itu. Robo itu kalau nggak ada pakai kusen, pakai segala macam, itu kan pasti ada tanda salib. Nggak ada kata kusen rubuh, kusen. Bisa rumah tanpa kusen loh, jangan salah loh, ya kan? Jadi apa ya? Ini pola berpikir ini yang harus kita ubah guys ya. Hal-hal yang jadi ada orang-orang sok pintar, tahu itu ngomong sembarangan gitu kan. Mengatakan rumah itu orang muslim itu dilahirkan seperti itu, padahal nggak punya bukti. Katanya rumah itu kalau nggak ada kusen nggak kuat gitu. Kusen itu kan pintu ini, jendela, rangka jendela gitu. Kan nggak ada dari jendela pun nggak apa-apa gitu kan. Ada rumah itu dari kaca gitu kan. Jadi benar-benar menurut saya ini guys, ini merupakan cara berpikir yang betul-betul tidak logis gitu. Ya, jadi mereka sebenarnya tinggal itu, jujur aja mereka tinggal itu sebenarnya di dalam salib sebenarnya mereka. Cuma mereka nggak sadar. Tinggal dalam salib yang benar aja gitu. Tinggal dalam salib. Coba lihat banyak pola-pola ya. Ini mana ya contoh? Coba perhatikan rumah Anda. Nggak semuanya itu. Jadi gini guys. Jadi itu tanda tambah. Masalahnya itu memang di rumah. Beda tapi ini logo gitu, kebersamaan, dan orang tentu punya logo rumah itu pokoknya intinya adalah perbedaan antara logo lambang kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetes keringat darahnya orang muslim kebanyakan ya, dengan rumah yang pribadi gitu. Jadi ini nggak nyambung, dan memang ini strukturnya begini gitu, kalau ada temukan struktur lain kan kita kan yang terbaik gitu. Yang terbaik itu rumah itu memang sudah dirancang dengan terbaik oleh ahli-ahlinya ya, memang seperti itu adanya gitu, dan nggak semua lambang salib gitu, nggak semua. Itu bisa tanda tambah dan lain sebagainya, lingkaran dan sebagainya gitu, tapi ini kan bisa diubah gitu ya, logo ini bisa diubah itu loh maksudnya ya. Kalau jadi nggak nyambung larikan ini yang kita bahas logo salib lari ke rumah, ke lemari gitu. Ini suatu hal yang nggak nyambung sekali gitu guys. Nggak sadar aja itu. Nggak sadar mereka hidup karena salib, hidup karena kasih karunia Tuhan. Itu mereka hidup karena salib ya. Hidup karena salib. Anda bayangkan luar sana tuh apakah Anda lihat deh, coba Anda pergi ke Kutub Utara ya. Itu bangunan itu yang apalagi kayak misalnya kayak penguin itu ya, itu bangun rumah itu nggak pakai, jadi makhluk hidupnya hidup semua guys, nggak semua pakai tanda tambah itu. Ada juga rumah model lain gitu, ada bahkan binatang pun tidak ada membuat hal seperti itu gitu. Itu hanya bentuk kebetulan gitu guys, jadi ini beda sekali gitu guys kan. Jadi hidup karena salib, orang hidup ya karena dia makan ya, dan dia berjuang untuk hidup, dia mencari nafkah dan sebagainya macamnya. Dan ingat, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak hanya sayang kepada kaum muslimin, dia sayang pada semuanya gitu ya kan. Dia kasih semuanya rezeki gitu.
Jadi nggak ada, Allah tuh nggak apa membeda-bedakan. Oh, Anda hidup karena salib. Kalau nggak ada salib Anda mati gitu. Enggak. Banyak orang-orang yang tidak semua bukan tidak semua. Memang orang tuh bukan hidup karena salib gitu. Orang hidup tuh karena makan, karena rezeki dari yang di atas gitu. Ini logika berpikirnya sudah sangat rusak nih guys, beneran. Jadi mereka nggak sadar dan mereka menganggap kata firman Tuhan, jangan menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Sehingga menurut Ya, saya ya kita hanya berdoa buat mereka, Mas Louis. Jadi yang meremehkan kasih karunia Tuhan siapa? Ya. Kita tidak pernah meremehkan kasih karunia Tuhan. Itu tidak perlu Anda ajarkan kepada kami gitu. Dan ini nggak ada hubungan sama salib. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada seluruh makhluk, ya. Baik dia baik maupun jahat dikasih semua karunia. Lihat orang-orang jahat juga tetap dikasih rezeki, orang baik dikasih rezeki gitu. Cuma beda orang jahat akan diazab. Tapi mereka tetap akan kasih karunia kebaikan gitu. Rezeki gitu kan. Tuhan itu akan atau Allah itu akan memberikan mereka selalu hidayah. Tergantung apakah mereka menerima atau tidak gitu. Kalau mereka tetap tidak menerimanya, mereka tetap akan kufur dalam kegelapan selama-lamanya gitu guys. Semoga mereka betul, kita doakan. semoga mereka semua disentuh hatinya oleh Roh Kudus. Akhirnya mereka pun mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran yang telah dijanjikan. Ya, kebenaran yang seperti apa? Kalau logika Anda aja nggak masuk gitu. Logika Anda nggak nyambung gitu. Jadi omongan Anda aja sangat penuh dengan ketidakbenaran gitu. Bagaimana bisa Anda ngomong kebenaran, sementara omongan Anda aja penuh ketidakbenaran. Anda katakan tadi Muslim diajarkan nilai seperti ini gitu. Itu kan tidak benar gitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan semoga Roh Kudus memberikan kebenaran, sementara Anda aja tidak diberikan Roh Kudus itu kebenaran gitu. Anda karena Anda itu kan sok tahu, sok pintar, gagal paham gitu. Jadi ini suatu hal yang menurut saya cara berpikirnya ini tidak kritis guys. Cara berpikirnya ini memang ngawur ini. Cara berpikirnya seperti ini. Oleh Allah Bapa sejak semula. Tadi ngomong Roh Kudus, sekarang Allah Bapa. Mana yang benar? Coba kan? Mana yang benar? Pan Yesus katakan ya, hukum yang terutama ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dia katakan Tuhan Allah kita. Ya, Esa atau satu-satunya Tuhan. Kalau dia sudah katakan Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Adalah satu-satunya Tuhan. Berarti tidak ada Roh Kudus, tidak ada Yesus. Ya. Demikianlah mereka mengenal Engkau. Ya, Yesus katakan demikianlah mereka, ya, pengikutnya mengenal Engkau. Jadi bukan aku ya, aku tuh Yesus, Engkau tuh Allah gitu kan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau Engkau Allah ada satu-satunya Tuhan benar, berarti Yesus, Roh Kudus adalah Tuhan yang salah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi jelas Yesus Kristus yaitu aku itu adalah Engkau utus. Jadi jelas Yesus hanya utusan Allah gitu. Jadi Allah yang mengutus Yesus, Yesus utusan Allah. Jelas Yesus utusan Allah. Selesai clear. Berarti Yesus dan Roh Kudus bukan satu-satunya Tuhan. Yang satu-satunya Tuhan adalah Allah itu sendiri guys. Bahwa kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Oke, hanya begitu. Puji Mas Tuhan, Louis. Pak. Ya, amin Mas Louis. Betul. Terima kasih banyak. Kebenaran ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat Yesus mengatakan ya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari terakhir bukan setiap yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ingat, bukan setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, nah berarti kalau bukan masuk ke dalam kerajaan surga, kemana? Karena nanti di akhir hanya ada dua tempat loh guys. Surga dan neraka, nggak ada yang lain. Berarti kalau bukan setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan akan masuk ke dalam surga, berarti ke neraka. Nah, melainkan, nah ini yang masuk surganya yang melainkan ini. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, jadi kalau masuk surga itu adalah melakukan kehendak Bapakku di surga, masuk neraka adalah yang menyebut Yesus Tuhan. Makanya kalimatnya melainkan itu. Sama kayak bukan Budi yang melakukannya, melainkan Andi. Berarti Budi tidak melakukannya, yang melakukan siapa? Andi. Itu kalimat sederhana yang harus Anda pengerti secara tekstual bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, disambung lagi oleh Yesus sendiri. Pada hari terakhir, ya, dalam artian pada hari terakhir nanti,
hari mau kiamat, ya, banyak ketika kedatangannya yang kedua kali, ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka? Tentu orang Kristen. Gak ada orang-orang lain di luar Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Ya, kami Muslim tidak menyebut Yesus Tuhan. Hindu, Buddha juga tidak menyebut Yesus Tuhan, apalagi yang ateis. Hanya orang Kristen. Jadi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan lagi ya, dengan mengatakan lagi, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Ya, jadi mereka selain menyebut Yesus Tuhan juga menagih janji. Bukankah gitu? Bukankah kami telah melakukan ini itu, gitu kan? Dalam artian lain, berbuat dengan namamu, melakukan banyak mukjizat dengan namamu, ya kan? Melakukan kebaikan dengan namamu. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ya. Pasal itulah aku akan mengatakan kepada mereka, nyala kalian dari hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Luar biasa. Yesus bukannya menyambut mereka. Yesus katakan, nyala kalian semua di hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Kenapa? Yesus usir dan Yesus katakan tidak kenal. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dialah Tuhan. Gitu. Dia ingat, dia katakan selagi tadi, hukum yang terutama ialah, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dia mengajarkan bukan dia Tuhan, tapi Tuhan Allah kita, dia bilang. Makanya dia tidak kenal, orang Kristen dia nggak kenal gitu. Maka diusir semua, nyala kalian semua di hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Nah, perlu kita ketahui lagi, umat Kristen mengatakan itu adalah ketika saya debat dengan mereka katakan itu kan orang-orang jahat saja. Orang-orang jahat akan diusir Yesus nanti, ya, dan dikatakan pembuat kejahatan. Anda tidak tahu, kejahatan terbesar adalah syirik, ya, menduakan Tuhan. Yesus katakan Tuhan Allah kita, Anda katakan Tuhan Yesus kita. Ini jelas kejahatan luar biasa, ya. Yesus katakan orang-orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Nanti apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau aku pintakan untuk katakan atau ajarkan kepadanya, maka nabi itu harus mati. Dan mereka yang mengatakan Yesus Tuhan, ya, yang mengajarkan Yesus Tuhan, ya, yang tidak pernah Yesus ajarkan sebelumnya, mereka itu mati. Anda perhatikan, lihat sejarah bagaimana mati mereka, ya, ada yang disalib terbalik, ada yang salib, ada yang dipancung, ada yang disalib kuda gitu. Itu akibat mereka kena nubuatan Yesus. Orang-orang yang menyebutkan kebohongan akan binasa. Apabila Rasul Nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau perintahkan untuk katakan atau ajarkan kepadanya, maka Nabi itu harus mati, kata Yesus. Luar biasa. Nubuatan Yesus terbukti. Yesus pernah katakan dia Tuhan atau ajarkan dia Tuhan, itulah kejahatan terbesar. Dan orang itu harus mati, gitu guys. Orang-orang yang mengajarkan itu, dan itu sudah terbukti. Karena logika kedua, kalau memang itu orang kejahat yang buat jahat yang usir Yesus, kita tahu ketika Anda mengaku Yesus Tuhan, berbuat dengan namanya, ya, itu berarti Anda kan menjadi umatnya Yesus. Jadi kan dosa ditebus. Walaupun Anda buat jahat, dosa ditebus. Jadi nggak mungkin Yesus mengusir Anda. Logikanya Yesus akan mengusir orang-orang yang tidak mau nyebut dia Tuhan atau memakai namanya, yang tidak mengaku dia Tuhan gitu. Pasti itu yang diusir. Tapi yang diusir yang dikatakan nyahlah, aku tidak mengenal kalian, justru orang-orang yang menyebut dia Tuhan sendiri, yang menyebut dia Tuhan dan melakukan banyak hal dengan nama dia, guys. Itu poin yang harus disadari gitu. Yesus justru mengusir orang-orang yang menyebut dia Tuhan dan melakukan banyak hal dengan namanya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang di luar Kristen. Orang-orang di luar Kristen tidak akan pernah mau menyebut Yesus Tuhan, apalagi sampai memakai namanya. Itu yang poin penting harus catat. Itu loh guys, ya. Terima kasih, shalom. Kita doakan sama-sama. Shalom. Ya, amin. Halo bos. Terima kasih banyak. Apa kabar bos? Halo, Galoy. Baik, puji Tuhan. Wih, Manchester United kah? Merah-merah ini. Besok kan mau merdeka atau jadi pakai merah-merah dulu. Oh iya, besok saya akan upload juga video. Judulnya Indonesia sudah merdeka. Lu kapan? Lu merdeka belum? Kan. Ya.
secara rohani sudah merdeka. Oke, ya. silakan. Tapi secara Oke, Kak Luis. Ini menarik ya masalah tentang logo ini ya. Saya juga ada ikuti juga sih perkembangan beritanya. Ya sebagaimana kita ketahui ya, logonya dilihat sekilas katanya mirip seperti bentuk salib. Ada beberapa ustadz-ustadz juga yang sudah memberikan komentar gitu ya. Kayak siapa Ustadz Agim. Ya, dan menurut Luis juga iya tadi. Menurut yang masuk tadi juga iya. Menurut intinya adalah bahkan menurut umat Kristen sendiri pun iya gitu. Karena Luis ini kan dan dari itu kan pasti dari Kristen sendiri gitu. Ini bukan hanya menurut Ustadz dan lainnya gitu. Banyak yang menganggap itu memang seperti salib, terlihat seperti salib. Baru juga ada ini wasekjennya MUI, dia juga bilang kalau itu memang indikasi ada bentuk salibnya itu kuat sekali katanya begitu, sehingga kritik langsung dilemparkan kepada pemerintah. Jadi kalau saya perhatikan dari sini, jadi kayak timbul sentimen terhadap pemerintah jadinya, karena kan logo ini kan hasil dari semacam kayak perlombaan begitu kan terhadap putra-putra bangsa, mereka kreativitas buat logo, nanti akan dinilai sampai kepada pemerintah dan beberapa badan yang menilai lah gitu, ada semacam juri yang menilai, dan akhirnya yang menang ini logo ini dan disahkan pemerintah sebagai logo resmi untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Iya, Jadi betul. Jadi karena di tengah isu yang memang kita tahu lah ya, dari sejak zaman pemilu, kan masih banyak orang yang belum bisa move on gitu kan, dari pemilu-pemilu lalu. Jadi ini bisa jadi semacam bahan buat digoreng gitu untuk dijadikan suatu yang sentimen terhadap pemerintah. Karena kan sasarannya ujung-ujungnya ke pemerintah kan. Iya. Nah, dibilanglah pemerintah tidak selektif di dalam menimbang ataupun menilai suatu logo dalam hari kemerdekaan. Nah, itu kan benar sekali. Kenapa logo ini dipilih gitu, ya kan? Logo itu kan harus ada. Jadi logo itu bukan hanya dipilih itu yang indah, yang cantik, tapi juga apakah logo ini nanti akan menimbulkan polemik atau tidak gitu. Nah, itu pemerintah sedang melakukan itu. Pemerintah sedang melakukan banyak hal yang menimbulkan polemik. Kemarin seperti misalnya menteri-menterinya ngomong salah terus gitu. Bahkan juga presiden marah pada menteri-menterinya. Memang banyak yang kegaduhan juga pemerintah gitu guys. Masalah kemarin juga pernah pemilu tuh gembok dari kotaknya pemilu dari kardus, itu kan menimbulkan kehebohan. Kenaikan listrik berkali-kali gitu. Penjemputan gas, kedua utang menumpuk, itu kan menimbulkan polemik gitu. Penanganan corona yang main-main gitu. Jadi banyak hal memang yang ditimbulkan kegaduhan pemerintah, dan itu memang fakta di lapangan seperti itu gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang hoax ini benar adanya gitu. Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, dan banyaklah pokoknya kritik-kritik diberikan kepada pemerintah. Jadi saya sih melihat ini selain daripada ada sentimen keagamaan, tetapi juga ada suatu hal yang berbau politik di sini. Jadi ada unsur-unsur sengaja untuk menyerang yang namanya pemerintah. Tapi kita juga tidak bisa kesampingkan. Jangan katakan setiap kritik itu serangan, ya. Jadi ini udah, karena serang-nyerang itu hanya ada dalam ini kata yang tidak elok gitu. Jadi kalau Anda katakan diserang, berarti para yang menyerangnya adalah pelaku dan yang diserang adalah korban. Tidak. Ini katanya tidak pas itu. Ini bukan serangan, tapi kritik. Kritik yang disikapi secara dewasa. Jangan kritik itu dianggap sebagai serangan. Tapi kita tuh anggap satu hal yang bangun. Oh, ternyata kalau begini ini bukan polemik, ganti. Oh, ternyata menteri ngomong ini minta maaf. Kan gitu. Jangan dianggap itu serangan gitu. Ya kan? Jadi kalau segala hal dikatakan serangan, kita justru Anda tidak akan pernah move on gitu. Ya. Anda sudah memimpin, ya kan? Lalu dikatakan itu serangan gitu. Jadi Anda tidak move on. Jadi Anda masih menganggap kami ini adalah lawan gitu. Padahal kami adalah rakyat yang mengkritik dan
yang mengawasi kerja pemerintah gitu. Jadi jangan katakan kami ini ada diserang, saya katakan kami ini adalah lawan Anda. Tidak. Kami adalah anak bangsa yang ingin bangsa ini maju, ingin bangsa ini kalau ada kesalahan itu diperbaiki, kalau ada kesalahan itu dikritik gitu kan, ya kalau bisa diperbaiki. Bukan dianggap itu serangan gitu. Ini pola pikir sendiri yang bikin kita ini rusak guys. Apa-apa dianggap sebagai satu serangan gitu. Oh, memang ada orang-orang yang semacam fobia lah gitu ya terhadap simbol-simbol tertentu. Apalagi yang disebut-sebut berbau. Ini bukan masalah fobia, beda loh. Ya. Fobia itu begini, fobia itu kan ketakutan. Saya ajarin tentang fobia ya. Misalnya ada pelaku bom bunuh diri, ya. Nah, itu kita layak sebutkan itu teroris, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Itu layak sekali. ISIS juga seperti itu. Itu layak sekali terlebih dengan seperti itu. Lalu karena itu ada fobia, lalu ada orang-orang yang memperjuangkan agama mereka, orang-orang yang memperjuangkan iman, ada sebut juga dengan label-label radikal, intoleran, teroris. Itu yang disebut dengan fobia itu. Orang yang tidak sangkut paut dengan itu, hanya sama-sama beragama Islam, ya. Nah, itu baru fobia. Tapi ini tidak, ya. Kita tidak mempermasalahkan salib yang lain, salib yang dipasang di gereja, di komunitas Kristen, salib yang dipasang di dalam rumah-rumah umat Kristen, kita tidak masalahkan. Silakan pasang sebanyak-banyaknya. Kok perlu sampai penuh rumah Anda dengan salib atau gereja Anda dengan salib, itu nggak ada masalah gitu. Ini nggak ada hubungan sama fobia, nggak ada. Ini hanya bentuk bentuk protes, aspirasi. Kalau ini adalah suatu hal yang tidak mencerminkan keadilan. Ada ketidakadilan di sini, di mana perjuangan kemerdekaan yang pemegang saham terbesarnya dan yang merebut itu kebanyakan mayoritas umat Muslim, tiba-tiba logonya mempresentasikan agama tertentu, minoritas pula yang nggak punya andil besar dalam kemerdekaan. Ya ingat, saya bukan katakan nggak punya ya, tapi nggak punya sama sekali, tapi nggak punya andil besar, alias andilnya hanya kecil gitu dibandingkan dari peranan kaum muslimin dalam memerdekakan negeri ini. Itu yang kita sesali gitu guys. Itu kan menimbulkan ketidakadilan gitu. Jadi kan katakan ini fobia. Kalau fobia, kita akan protes juga salib-salib semua yang di gereja sama di rumah-rumah Nasrani, di komunitas mereka juga. Tapi kan tidak. Ini di logo HUT RI gitu. Jadi jangan salah paham dan gagal paham ya dalam melihat hal ini. Ini nggak ada hubungan sama sekali dengan fobia-fobiaan. Kristenisasi. Saya juga baru tadi ada baca Twitter juga itu dari. Nah, masalah kristenisasi kita melihat banyak bukti di lapangan. Banyak kristenisasi dilakukan dengan cara licik ya. Banyak video-video beredar, bukti-bukti di lapangan. Contohnya misalnya kayak lomba lari. Itu ketika finish diperciki dengan air gitu. Sejak kapan lomba lari itu finishnya diperciki air gitu. Ada orang yang memperciki air. Ini yang terjadi di waktu itu gitu. Karena tidak lomba lari nasional itu tidak ada yang habis lari itu finish itu mereka dipercikin air itu nggak ada. Ya kan? Banyak lagi ada video yang umat muslimin ya, ibu-ibu, anak-anak itu dibawa ke sungai. Lalu mereka dibaptis. Mereka pakai jilbab loh guys. Ini kan merupakan kristenisasi terselubung. Coba, itu kan gaya tidur telentang ke belakang masukkan air itu kan gaya baptisan gitu. Jangan pikir orang muslim ini bodoh gitu loh. Kalau ada acara itu ya, lomba itu juga ya, waktu itu di ujungnya tuh ketika di pentas itu malah menyanyikan pujian untuk agama Kristen gitu. Ini acara lomba lari atau keagamaan gitu loh guys. Dan banyak lain juga. Kita lihat banyak misionaris tertangkap di lapangan ketika mereka berupaya untuk bahkan tukang parkir pun di kristenisasi ya. Untung tukang parkir ini meskipun dia nggak paham ya, tapi dia berpegang teguh beragamanya, tersalut pada bang tukang parkir. Juga ada yang lainnya juga gitu, anak-anak diinjili gitu kan, anak sekolah yang tidak ngerti apa-apa, ibu rumah tangga datang ke rumah-rumah gitu kan. Nah itu banyak tertangkap juga misionaris itu, banyak videonya tertangkapnya misionaris sedang menginjil guys. Ini kan tidak elok gitu ya kan. Jadi jangan katakan kristenisasi itu tidak ada. Dan bahkan penjajahan Indonesia itu juga proses kristenisasi karena mereka membawa slogan gold, gospel, dan glory. Gold itu emas atau kekayaan, gospel itu Injil, glory kejayaan. Jadi gospel itu menyebarkan Injil alias misionari. Jadi mereka menjajah sekaligus menyebarkan Injil. Itu juga kristenisasi melalui cara-cara penjajahan. Jadi jangan katakan kristenisasi itu hal yang tidak ada. Itu fakta di lapangan seperti itu.
apa ya, dia politisi muda, tapi saya lupa tadi namanya. Dia bilang begini, katanya kita ini dituduh fobia terhadap salib. Tapi satu sisi kita buat bendera tauhid aja, mereka malah mencak-mencak katanya, istilahnya kaum yang lain gitu, ada bendera tauhid mencak-mencak. Loh bagaimana? Kita dituduh fobia salib, tapi kita buat bendera tauhid, mereka juga mencak-mencak. Ini logikanya bagaimana? Nah, ini sebenarnya ini sudah kelihatan sekali sentimennya di sini. Ini maksudnya apa? Membuat bendera tauhid ini maksudnya apa? Gini loh guys, kita berlaku namanya lakum dinukum waliyadin gitu, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, itu prinsip yang harus dipegang. Agamamu, agamamu, agamaku. Ngapain Anda buat-buat bendera tauhid? Ya kan? Anda soalnya buat salib, pasang di rumah-rumah Anda, di gereja Anda, di komunitas Anda. Jangan ada, karena gini, kadang-kadang gini guys, mereka ini ya melakukan suatu hal lalu untuk balik, itu masalah di situ. Mereka misalnya mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya, it's okay. Agama mereka tidak melarang itu. Kalau kita kan dilarang mengucapkan selamat Natal, ya. Istimewa ulama sudah mengatakan itu, ya. Haram mengucapkan selamat Natal. Kalau mereka kan tidak ada masalah mengucapkan selamat Idul Fitri, gitu. Nah, lalu kalau mereka ucapkan itu, fine, silakan saja selamat Idul Fitri. Tapi mohon maaf, kami nggak bisa ucapkan balik ketika Natalan. Tapi masalah bukan di situ, ya. Itu fun-fun saja. Anda ucapkan selamat Idul Fitri, silakan, nggak ada yang masalah di situ. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda menuntut kami balik untuk harus mengucapkan juga selamat Natal. Itu timbul masalah di situ, guys. Ya. Padahal Anda harusnya tahu kalau kami itu memang haram mengucapkan selamat Natal. Lalu Anda menuntut balik, kami harus mengucapkan juga selamat Natal. Ketika Anda mengucapkan selamat Idul Fitri, di situ letak masalahnya. Di situ timbul intolerannya. Dan ketika kami tidak mau, apa yang dilakukan kepada kami? Anda tuduh kami, katakan kami radikal, intoleran, teroris, anti Pancasila, anti NKRI, hanya karena kami tidak mau menuruti apa kemauan Anda. Ini kan namanya pemaksaan kehendak gitu. Kalau nggak mau, kalau kami mengucapkan ada paksakan, kami nggak mau, ada labeli kami kan label buruk seperti itu. Anda samakan kami dengan pelaku bom bunuh diri gitu. Ini di sini tak masalahnya di situ guys, tak masalahnya. Makanya kami nggak mau kalian tuh udahlah, ngapain kalian buat, misalnya kalau dia memang dia ada buat bendera tauhid ya, saya nggak ngerti itu memang ada apa tidak. Udahlah, kalian nggak usah sok-sokan berpura-pura untuk mengucapkan selamat Idul Fitri lah, apalagi memberi ini itulah, tapi ujung-ujungnya Anda menuntut balik yang suatu yang hal nggak bisa kami lakukan. Dan kalau Anda paksa kami untuk itu, kalau kami nggak mau, Anda akan labeli kami dengan kata-kata buruk. Ini sudah hentikan itu semua, itu loh. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, kalau kami haram mengucapkan selamat Natal, jangan paksa kami. Kalau Anda mengucapkan selamat Idul Fitri, kalau itu tidak dilarang agama, silakan ucapkan. Itu loh logikanya. Jangan ada ekses lain ke belakangnya, gitu loh guys. Terhadap pemerintah ini sebenarnya sudah kelihatan jelas di sini. Makanya, saya pikir ini selain memang dari ada sentimen agama, juga ada sentimen politik juga di sini. Ya memang kalau kita lihat ya secara sekilas memang ada sih yang berbentuk salib gitu kan. Nah, kalau istilah ini namanya tadi ada disebutkan kalau dalam istilah ilmiahnya itu dia juga mengakui ya, memang ada bentuk salib. Jadi bukan hanya pendapat Ustadz dan kita juga, umat Kristen pun mengakui itu memang terlihat seperti salib gitu. Eidolia namanya. Jadi kalau kita melihat misalnya awan dia bisa bentuk kucing, orang akan berpikir wah itu seperti kucing. Nah sama dengan ini tadi kan ada kotak-kotak begitu tuh dengan makna-maknanya sendiri. Sekali lagi ya, jangan samakan dengan awan. Awan itu bukan manusia bentuk, bukan manusia yang buat. Nah itu tidak memprestasikan apapun itu. Tapi ini logo HUT RI, manusia yang buat, manusia yang memilih, manusia yang mengerjakan, ya. Dan ini HUT RI, bukan HUT dari agama tertentu, gitu loh guys. Makanya orang ini ada kayak semacam bentuk salibnya, akhirnya orang mulai mengkritik, mulai menyerang. Tapi saya pikir kita sebagai orang percaya ya dalam menilai ini ya, ini justru membuat kita menyadari inilah keterbelakangan negara kita sekarang yang masih jauh daripada kata toleransi umat beragama. Kan mulai masuk ke ranah intoleransi gitu. Ini yang harus kita waspadai guys. Pak, saya bisa menyangka ujung-ujungnya nanti pasti akan masuk ke kata toleransi gitu.
Padahal kalau dia toleran ya, dia seharusnya oke, ganti aja deh daripada bikin polemik gitu kan. Selesai. Dia sudah berkata, udahlah ganti. Itu memang kalau memang menurut Muslim juga itu tidak seperti salib, menurut kami juga seperti salib. Kalau kata orang bijak ngomong gitu itu ya, orang-orang bijak ya, kalau ngomong seperti itu. Udah deh ganti aja. Ini itu menurut Muslim kan terlihat seperti salib, menurut kami juga terlihat seperti salib. Ya udah ganti aja deh daripada bikin polemik kan selesai. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak kan mengatakan, kalian ini apaan sih? Kalian nggak toleran gitu. Itu orang nggak bijak. Ini justru kita bisa melihat ya, kalau memang mereka ini orang-orang yang tidak bijak dan mereka ini orang-orang yang ya orang-orang yang berpikiran sempit gitu. Ya dikit-dikit intoleran, ya kan? Dikit-dikit nanti radikal. Ini seakan-akan kita nih disuruh diam gitu, nggak boleh bersuara, nggak boleh beraspirasi, nggak boleh menyampaikan pendapat, nggak boleh melakukan kritik. Ketika kita melakukan itu langsung keluar dari kata-katanya, kalian intoleran, radikal, teroris, anti Pancasila, anti NKRI. Ini yang kita sayangkan cara-cara sendiri guys. Dikit-dikit intoleran gitu. Padahal justru membiarkan logo ini ada, ya yang mirip salib ini ada di logo RI, itulah bentuk intoleransi sebenarnya. Yang tidak toleran terhadap mayoritas Muslim yang dengan keringat darah dia memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Ya, tiba-tiba kok peran besar mereka dimarginalkan dengan representasi dari logo RI yang mencerminkan agama tertentu, minoritas pula yang punya andil sangat kecil bahkan dalam kemerdekaan Indonesia ini guys, dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan dulu orang-orang mereka juga menjajah negeri ini dan menyebarkan misionaris itu, Injil itu gitu loh. Jadi ketika mereka bertemu dengan penjajah Belanda, itu mereka bertemu dengan saudara mereka sendiri sebenarnya gitu. Karena saudara mereka membawa Injil ke sini dan mereka soalnya kan mereka bantu penjajah itu seharusnya kan. Ini pasti ada dilema ketika mereka memiliki Belanda itu Portugis itu. Ketika Belanda Portugis itu menyebarkan Injil, ya menjajahnya itu untuk menyebarkan Injil gitu, gospel glory, gospelnya itu. Mereka perang itu mereka dilema. Karena mereka memerangi saudara mereka sendiri gitu. Kalau kita memang itu memang perjuangan kita itu. Ketika negara kita yang mayoritas Muslim hendak diganti akidahnya dengan misionaris gospel itu oleh Belanda Portugis, kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan bukan cuma negara kita, tapi juga agama kita dari misi-misi dari penginjilan yang dilakukan oleh penjajah Portugis dan Belanda, guys. Agama. Kenapa? Karena hal seperti ini aja diributkan. Sementara kita kaum minoritas ada suara toa besar-besar bunyi ajan aja kita nggak protes. Nah, ini nggak ngerti berarti. Ya. Gereja punya lonceng. Ya. Toa itu kenapa ada? Karena makanya ini orang-orang ini memang nggak ngerti, makanya harus belajar dulu. Makanya dia jadi intoleran, ya kan? Gini. Orang manggil azan itu untuk manggil orang sholat. Anda bayangkan sholat itu hanya 5 menit atau 10 menit waktunya. Nggak seperti di gereja. Gereja itu kan jelas jamnya, jam 6 sampai jam 8 ibadah pertama, jam 8 sampai 10 ibadah kedua, dan seterusnya bla bla bla. Orang semua udah tahu jawabnya. Nggak perlu dipanggil lagi gitu. Dan terlambat pun masih ada waktu 2 jam gitu, tidak akan ketinggalan jauh. Kalau sholat Anda terlambat saja 5 menit, Anda menjadi masbuk. Yaitu dan Anda sudah harus menggantinya gitu. Menambahkan akadnya. Itu kalau Anda masih sempat. Kalau Anda lewat dari sampai salam terakhir, Anda sudah ketinggalan. Anda tidak ada dapat lagi sholat berjamaah. Gitu. Ya kan? Waktunya sempit sekali itu. Makanya dipanggil. Apa mungkin diganti dengan SMS ke rumah-rumah warga? Enggak seperti itu gitu. Memang azan itu adalah untuk manggil orang sholat gitu. Anda kalau manggil orang, apakah Anda bisik-bisik ini, hai datang gitu? Kan enggak. Kalau gini, hai datang gitu, siapa dengar coba? Makanya pakai toa biar orang seliling itu dengar gitu loh guys. Ini betul, ini adalah orang-orang yang ngerti tentang Islam tapi ngomong tentang toa. Ini bentuk keterbelakangan itu. Nggak punya ilmu tapi ngomong sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu guys. Tiap hari, hampir tiap hari, bukan hampir ya, tiap hari. Ya iyalah, orang manggil sesuatu 5 kali sehari. Kalian kan ibadah sekali seminggu. Kami ibadah ya wajib itu 5 kali sehari. Jadi itu hal yang wajar gitu. Kecuali kalau kami ibadah kayak kalian seminggu sekali, lalu kami panggil orang tiap hari 5 kali sehari. Kami kan ibadah memang seperti itu 5 kali sehari gitu loh. Jadi dia
aneh guys. Dan itu nggak ada hubungan sama HUT kemerdekaan, ya, kebersamaan nggak ada. Kayak kami misalnya, ada tahu nggak di gereja itu menggunakan sound system yang ribuan watt. Toa itu nggak ada apa-apanya guys. Dan itu ya, kalau saya sering sekali lewat di luar tempat umat Kristen beribadah, itu suara sangat keras sekali loh, keras sekali. Udah sama kayak konser musik gitu. Karena sound systemnya sama ribuan watt. Anda pernah dengar konser musik seperti itulah ibadahnya umat Kristen, terutama ketika mereka sedang nyanyi itu guys. Nah, itu tidak ada masalah gitu kan, tidak ada yang permasalahan itu gitu loh. Kami ngerti itu, tapi kalian nggak ngerti, kalian malah serang tua tadi gitu. Ini kan nggak nyambung itu guys. Pan tua tuh hanya untuk memanggil. Kalau nyanyi itu bisa pelan-pelan, ya. Saya nyanyi misalnya, halo Bandung, itu nggak mesti keras-keras, pakai speaker gitu. Justru itu nggak masuk akal. Kenapa nyanyi itu pakai kayak konser gitu, ya kan? Tapi ini manggil orang gitu. Manggil orang tuh supaya orang dengar. Oh, ini waktu sholat udah masuk ini. Manggil orang supaya orang tahu harus keras-keras. Tapi musik kan nggak mesti keras-keras gitu. Banyak orang nyanyi dengan seadanya. Bahkan kayak saya nyanyi misalnya putar di HP ini tanpa pakai sound system gede gitu kan. Jadi urgensinya ada pada azan tadi. Nyanyi ketika ibadah gereja itu tidak ada urgensinya. Tapi kami tidak memasalahkan itu gitu. Kalau ini kenapa saya sampaikan ini, bukan menyerang orang yang nyanyi di gereja, untuk membuat perbandingan agar Mas ini paham maksud saya gitu. Kenapa dia mempermasalahkan toa? Padahal toa itu gunanya untuk memanggil orang sholat. Tapi ini ibadah, nyanyi yang tidak perlu dilakukan, tidak ada urgensinya untuk bersuara keras pakai sound system ribuan watt, tapi dilakukan gitu. Sound system itu guys melebihi azan loh guys, sound system itu. Ya, azan tuh hanya orang ngomong. Allahu Akbar gitu kan. Ini pakai musik, pakai bass, pakai treble gitu. Ini luar biasa gitu. Ini hanya perbandingan ya. Jangan anggap nanti ini saya menyerang atau mengkritik. Enggak, ini perbandingan supaya masih sadar. Ketika dia menyerang toa, dia harus paham apa itu toa, fungsinya apa, urgensinya apa, dibandingkan dengan nyanyi di gereja memakai sound system ribuan watt. Kita dengar, apalagi saya di rumah dekat masjid ini. Saya rumah dekat masjid juga, tiap hari saya dengar. Tapi apakah itu mengganggu saya secara keimanan? Lalu, rumah dekat masjid, ya wajar. Indonesia mayoritas Muslim. Anda mau nggak mau, suka nggak suka, akan tinggal dekat dengan masjid gitu. Kecuali Anda bikin komunitas sendiri. Kan di mana mayoritas, kayak Anda pergi Papua sana tuh, atau ke Bali mungkin. Ya wajar gitu. Itu risiko yang harus Anda terima. Ya, kan sebagai umat minoritas seperti itu. Saya juga bisa tinggal di Papua atau tinggal di Eropa juga seperti itu. Saya mungkin jarang dengar suara azan, ya kan? Karena umat Muslimnya sedikit. Yang saya dengar paling suara lonceng gereja gitu. Nah, itu memang hal wajar gitu. Bukan suatu masalah gitu guys. Itu resiko orang yang tinggal sebagai minoritas tinggal di tempat minoritas. Memang seperti itu adanya. Jadi bukan suatu masalah. Gitu loh logika berpikirnya. Saya pikir tidak gitu ya. Apakah ketika saya mendengar itu lama-lama saya akan meninggalkan iman saya? Itu gak ada hubungannya sama sekali saya pikir. Apalagi ini yang hanya simbol sepele, logo sepele. Simbol itu bukan sepele. Ya. Ada tahu? Anda tahu marketing nggak? Marketing itu ya, simbol itu sangat berharga. Lihat banyak di media massa, di koran, Facebook segala macam, media sosial. Itu mereka hanya menjatuhkan logo untuk promosi. Coba Anda lihat, ada logo MU. Anda akan tahu itu MU. Cukup logonya, nggak perlu disebut bawahnya tulisan. Atau logo kayak mobil lah, Toyota, Mitsubishi, atau Hyundai, Honda. Itu Anda cukup lihat logo, Anda tahu. Akan bisa langsung sebut, oh itu ternyata Daihatsu, itu Toyota. Dengan hanya logonya. Lagi logo Nazi. Anda nggak perlu sebut itu Nazi, orang tahu itu logo Nazi gitu. Logo lambang Palu Arit, Anda tahu itu PKI. Ketika orang bikin Palu Arit, orang nggak tahu itu PKI tanpa perlu disebut itu PKI di bawahnya. Tanpa perlu ditulis itu PKI di bawahnya. Jadi logo ini begitu penting. Logo ini adalah marketing gitu. Kalau Anda belajar marketing, Anda akan tahu logo itu begitu penting. Ya. Kalau orang sudah melihat satu logo dan tahu itu apa, logo itu sudah masuk dalam pikiran orang. Ini logo ini sangat penting sekali. Dan logo itu ditempatkan pula, kemiripannya ditempatkan pula di logo HUT RI, yang tentu itu menyebar secara nasional. Mulai dari Sabang sampai Merauke memakai logo itu. Ini kan berarti kan
misionaris gratis namanya, misionaris yang berlindung di balik logo HUT RI. Nah, logo ini begitu penting, ya. Nah, itu poin yang harus disampaikan. Kalau azan tadi tidak ada, kan itu tidak apa namanya, itu tidak disebarkan ke seluruh, azan itu kan tidak disebarkan ke seluruh Indonesia, hanya di tempat komunitas Muslim saja, manggil orang sholat. Itu nggak sampai ke pelosok Papua, nggak sampai azan itu di pegunungan Jaya dimanapun itu nggak sampai, hanya di tempat komunitas Muslim saja, gitu loh guys. Jadi itu memang ada urgensinya, yaitu untuk manggil orang sholat. Beda dengan logo RI, itu nggak ada urgensinya, bisa diubah Kak. Jadi itu bukan sesuatu yang urgent atau suatu hal yang harus dipaksakan harus ada logo itu, gitu loh guys. Itu perbedaannya harus kita mengerti. Jadi Anda harus paham akan itu. Oleh bentuk salib yang sebenarnya bukan bentuk salib kalau dilihat secara artinya tadi kan ada pedoman. Nih, tadi dia mengatakan tidak seperti salib, lalu katanya bukan seperti salib. Ini jelas orang-orang munafik guys, ya. Dia abusan untuk ngeles gitu loh. Nah, jadi katanya arti tadi, ya kita tahu arti itu kan berupa satuan pisah-pisah gitu, bukan yang gabungan itu. Yang kita masalahkan kan penggabungan itu. Kenapa kok lihat seperti salib gitu? Kan bisa ide saya tadi misalnya garis-garisnya dibikin horizontal atau mendatar, lalu di sampingnya bikin yang bulat-bulatnya gitu. Di sini tidak akan terlihat seperti salib gitu loh guys. Tapi kan polanya jadi itu jelas. Kepala, tangan-tangan itu garis, tengahnya bulatan, bawahnya lagi garis-garis gitu, ada bulat lagi garis, itu kan polanya memang salib gitu loh. Kan tinggal digeser saja pola itu sehingga tidak seperti salib gitu, atau diganti sekalian, kan selesai, bukan nggak ribet loh. Tapi kenapa dibuat ribet gitu loh. Cuman penggunaan bentuk-bentuknya itu kan ada tadi, sudah diuraikan tadi kan. Ada. Makanya inilah sebenarnya wajah negara kita yang sebentar lagi besok kita sudah mau ke 75 tahun, tapi masih terbelakang dalam hal beragama gitu loh. Ini sayang sekali, makanya inilah yang menghapus. Oh, jadi orang-orang yang melakukan aspirasi itu orang-orang terbelakang gitu. Jadi orang-orang yang belakang itu adalah orang yang disuruh diam gitu. Hei, kalian nggak boleh ngomong itu ya, kalian diam saja ya. Kalau ada begini kalian diam aja gitu, kalian nggak boleh ngomong. Justru karena kita maju, ini negara demokrasi, kita tegakkan demokrasi, ya. Kebebasan berbicara, berpendapat, dan melakukan aspirasi di depan publik. Itu negara demokrasi. Dan mereka itu biasa. Begini-gini ini biasa. Protes gini biasa gitu. Ya kan? Ini hal biasa. Dan mereka ini biasa. Di mana-mana negara Eropa biasa mengenai hal protes seperti ini, aspirasi gini biasa gitu. Justru negara-negara yang kayak di Korea Utara, itu kan Korea Utara tahu nggak boleh ngomong tuh kan? Ngomong dibantai. Ya, di mana lagi di Uighur, di mana lagi negara-negara yang di Rohingya, itu nggak boleh ngomong itu. Negara mana lagi yang menerapkan sistem otoriter tuh? Di China, ya kan? Di Hong Kong itu sekarang udah mulai diserang itu kebebasan berpendapatnya. Kayak ngomong apa diserang terus, bisa diambil alih oleh kekuasaan Cina Daratan yang komunis gitu guys. Itu yang baru terbelakang. Jadi kalau Anda melihat negara terbelakang, Anda lihat Korea Utara, itu terbelakang gitu. Atau apa yang menimpa dari saudara-saudara kita yang kayak di Palestina, ya, yang dibantai oleh Israel, di Suriah. Ya, ketika rezim diktator berkuasa yang mereka itu tidak membolehkan rakyatnya untuk orang bersuara menyampaikan aspirasi, itu baru disebut terbelakang. Kalau kita tidak, kita negara demokrasi, orang bebas bersuara berpendapat, tinggal disikapi dengan bijak, bukan dengan kata-kata radikal, intoleran. Itu yang justru orang-orang terbelakang, tidak mau menerima perbedaan, tidak mau menerima aspirasi, tidak mau menyikapi aspirasi dengan bijak. Itulah orang terbelakang. Dikit-dikit tuduh orang lain intoleransi. Ketika orang menyampaikan aspirasi dikatakan radikal, intoleransi. Itulah orang-orang yang terbelakang. Tidak punya kedewasan berpikir, tidak punya kecakapan mental, tidak punya kebijaksanaan. Itulah orang terbelakang. Orang-orang di demokrasi akan biasa aja. Oh iya, dia tidak akan counter dengan hal-hal yang logis gitu. Dia akan bijaksana menyikapi ini. Oh iya, daripada timbulkan polemik ya udah ganti aja. Itu orang-orang yang tidak terbelakang gitu. Orang terbelakang akan menyikapi dengan ujung-ujungnya pasti nanti label-label seperti radikal, intoleran. Itu sudah kita baca dan kita mengerti guys. Indonesia ini susah maju. Ya kita jujur aja ya. Karena faktanya memang demikian. Indonesia susah maju bukan karena hal ini. Indonesia susah maju kenapa? Karena kita terus berhutang. Ya,
Ingat, yang mengendalikan negeri ini adalah pemerintah. Rakyat itu hanya hanya melakukan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Kebijakan itu pemerintah yang buat. Negeri ini maju atau tidak itu bukan tergantung pada rakyatnya, tapi pada pemerintahnya. Bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana Anda lihat bagaimana sekarang ya, rakyat mau bergerak sekarang susah. Ya, ekonomi kita ambruk. Ya, COVID-19 kita nggak selesai. Ini yang bikin kita nggak maju ini. Korupsi di mana-mana. Coba. Korupsi merajalela, utang kita makin meningkat, bunga utang kita meningkat, BPJS rugi, apapun itu lagi masalah lain, BPJS basis listrik BBM naik. Gimana kita mau maju kalau begini? Belum lagi masalah pendidikan kita serang begini, carut marut gitu guys. Itu bikin kita nggak maju-maju gitu. Jadi jangan katakan oh ini orang yang mengkritik mengadvokasi membuat kita nggak maju. Justru kita yang bikin kita maju itulah ketika kritik aspirasi itu dibalas dengan tuduhan radikal, intoleran. Itu bikin kita nggak maju. Bukan disikapi dengan bijak dewasa, malah disikapi dengan pemberian label-label yang menghina gitu guys. Ya kita jujur aja. Kenapa? Karena masih ribut dengan hal-hal yang begini, hal-hal yang sepele yang sebenarnya esensinya itu nggak penting sama sekali gitu loh. Sebenarnya kalau kita Iya, nggak penting bagi Anda karena Anda yang logo Anda dipasang situ. Coba kalau bukan logo Anda dipasang situ, gitu. Bagi Anda nggak penting, bagi Anda penting. Ya. Karena ini logo itu suatu hal yang marketing gitu, dan itu tidak boleh diletakkan di simbol-simbol kemerdekaan. Di situ loh logikanya guys. Jadi bagi mereka nggak penting gitu, bagi kita penting gitu. Jadi kalau bagi Anda nggak penting, bagi kami penting, ya orang toleran harusnya akan lihat, oh bagi mereka sama kayak misalnya gini nih. Bagi saya misalnya saya punya anak istri yang harus saya nafkahi. Bagi saya bekerja itu penting. Nah bagi Anda mungkin Anda nggak perlu kerja. Anda misalnya punya orang tua kaya, punya warisan, Anda punya harta cukup untuk turunan. Bagi Anda kerja nggak penting. Nah kalau Anda mengerti itu prinsipnya, bagi saya kerja penting, bagi Anda tidak, maka Anda harus mudahkan saya dulu. Misalnya saya terlambat pagi kerja, saya harus buru-buru. Mungkin ada sesuatu yang harus, jadi Anda harus dahulukan saya, karena saya kalau nggak kerja nggak tepat waktu, saya terlambat dipecat. Anda kan tidak perlu itu, Anda tidak ada urgensi itu. Nah, Anda tahu kerja itu penting bagi saya, maka Anda dahulukan saya bekerja dibanding Anda tidak penting bagi Anda. Nah gitu logikanya seperti itu. Kalau bagi kami penting, Anda dahulukan kami dulu gitu. Kan bagi Anda tidak penting, gitu logikanya. Bukan malah Anda melabeli kami dengan kata-kata intoleran gitu loh guys. Kan ini gak usahlah kita anggap wah ini ada simbol salib. Kalau mereka sendiri mengabaikan itu, kita pun sebenarnya sebagai minoritas gak akan menganggap itu ada simbol salibnya loh. Tapi karena mereka berpikiran seperti loh, kan tadi semua udah sepakat. Louis, Mas ini dan yang tadi itu sudah sebenarnya mengatakan memang terlihat seperti salib gitu. Jadi nggak perlu berpikir pun, itu kan terlihat itu bukan berpikir ya. Suatu yang terlihat itu bukan berpikir. Memang terlihat gitu, spontanitas. Kenapa terlihat seperti salib gitu? Ya kan? Bukan masalah berpikir di sini. Suatu yang terlihat itu tidak perlu dipikirkan. Gitu kan? Terlihat ya sudah. Karena melihat itu pakai mata, bukan pakai ini. Kalau Anda melihat itu seperti salib ya sudah. Itulah logika sederhananya guys. Kenapa Anda tidak ribut? Karena itu logo Anda dipasang situ, bukan logo kami gitu. Itu masalah di situ sebenarnya guys. betul. Akhirnya saya juga mikir loh, ya kok jadi kayak simbol. Ini mereka ini adalah pihak yang diuntungkan karena ini adalah sensasi gratis gitu, ya kan? Karena logo mereka yang dipajang di situ. Gitu loh, disebarkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada yang nggak rela itu, nggak ikhlas dicat gitu guys, supaya nggak terlihat seperti salib gitu loh guys. Salib gitu, sebenarnya biasa aja gitu kalau kita lihat sekilas. Tapi karena mereka ungkit-ungkit, akhirnya orang jadi jadi menilai bahwa itu memang simbol salib, padahal sebenarnya bukan. Jadi Loh, gini logikanya ya, dia katakan bosannya ini ini berpikirnya gagal nih guys. Katanya orang kan melihat itu seperti logo salib, padahal kan bukan. Kalau sudah terlihat logo salib ya sudah terlihat seperti logo salib. Kenapa Anda katakan bukan lagi? Ini kan berarti inkonsisten gitu.
Orang ini guys suka apa ya, menjilat ludahnya sendiri gitu. Dia katakan tadi memang terlihat bersalib, lalu katakan dia katakan bukan lagi. Ini memang cara ngeles selain jitu menurut saya guys. Dan mereka sendiri yang memicu, mereka sendiri yang mengklaim simbol itu, lalu mereka mengkritik pemerintah itu sendiri, mengkritik simbol itu sendiri, dan inilah keadaan Gunanya adalah agar diubah atau lain kali jangan buat seperti itu gitu loh. Kalau enggak, ini kan kalau dibiarkan kan akan terus terjadi gitu. Simbol-simbol yang diletakkan di tempat yang nggak tepat, ya kan? Tempatnya nggak tepat. Bukan masalah ini, bukan masalah simbolnya nggak masalah gitu. Anda mau pajang banyak-banyak di gereja, di rumah ibadah, di rumah-rumah Kristiani, di tempat-tempat komunitas lain, silakan pasang tuh banyak-banyak sampai jutaan, kalau perlu paling penuh rumah kalian, nggak ada masalah. Masalah bukan simbolnya, tapi penempatannya itu nih masalah gitu loh guys. Itu loh cara berpikirnya tuh yang sederhana loh. kita sekarang gitu, yang masih sentimen, masih belum dewasa di dalam kita yang Justru Anda yang dewasa gitu. Orang melakukan aspirasi kritik, Anda katakan orang itu terbelakang. Anda katakan orang itu intoleran. Justru Anda yang tidak dewasa dan tidak bijak menyikapinya gitu loh. Jadi sama kayak lempar batu cuci tangan, ya kan? Apa tadi ya istilah lainnya ya? Yang tidak sadar, nah dia yang seperti itu gitu. Yang tidak dewasa, yang tidak bijaksana, yang intoleran tuh dia sebenarnya itu. Masa sih orang nggak boleh menyampaikan aspirasi dan kritik gitu? Masa sih orang ketika orang menyampaikan aspirasi kritik lalu dikatakan intoleran, tidak dewasa, apalagi tadi itu ya, tidak bijaksana gitu loh. Pas sebenarnya dia seperti itu gitu loh, tidak mau menerima perbedaan. Ya, kita menerima perbedaan, makanya kita biarkan ada salib-salib itu di mana-mana, tapi jangan di tempat yang salah, di logo RI atau di tempat-tempat umum gitu. Ya, cukup dipasang di tempat-tempat Anda saja, di komunitas Anda silakan. Anda pasang salib gede-gede tuh, kayak di Brasil itu kan pasang patung gede, itu siapa yang protes coba? Atau di tempat tertentu pasang patung salib itu kan tidak ada masalah, memang tempatnya tepat gitu. Tapi jangan di Borobudur RI atau tempat-tempat yang tidak pas lainnya gitu loh guys. NKRI yang majemuk, yang umatnya beragam, tapi masih jauh daripada kata dewasa. Makanya ini jadi satu jadi satu pergumulan kita juga sih, pergumulan doa supaya kedepannya jauhlah NKRI dari hal-hal semacam ini, supaya Indonesia ini semakin bersatu gitu loh. Gak usah lah ributkan, yang mari kita sama-sama maju gitu loh, untuk hal-hal yang sepele-sepele gini yang tidak esensial. Justru Anda yang bikin ribut. Orang hanya menyampaikan aspirasi, kritik, lalu Anda katakan orang-orangnya intoleran. Anda yang bikin ribut sebenarnya gitu. Jadi yang bikin ribut lah label-label tadi itu. Ketika orang menyampaikan aspirasi, kritik, langsung dikatakan orang itu intoleran, radikal, teroris. Itu yang bikin ribut tuh sebenarnya itu gitu. Seakan-akan orang ini nggak boleh ngomong, orang ini nggak boleh menyampaikan aspirasi gitu. Orang yang menyampaikan aspirasi dikatakan seperti itu. Ini yang bikin kita nih terbelakang, yang bikin kita nih nggak maju-maju guys. Saya pikir gak ada gunanya terlalu membuang-buang waktu kalau kita hanya meributkan hal-hal sepele begini. Dan saya pikir ini juga jadi suatu jadi satu PR tersendiri juga lah buat pemerintah, bagaimana supaya orang-orang seperti ini juga diberikan edukasi, diberikan suatu pemahaman, atau bahkan diberikan suatu suatu teguran yang benar-benar mereka ini akhirnya mengerti gitu. Oh, teguran seperti misalnya dipenjarakan gitu atau diapain gitu. Ini kan sudah ini yang bikin pecah belah itu guys. Nggak cukup hanya memberikan label-label seperti intoleran, apalagi itu. Jika harus ditegur dengan dipenjarakan gitu maksudnya kan, ditegur biar mereka mengerti kan, gitu kan? Ini luar biasa. Inilah bentuk intoleransi sebenarnya, yang nggak menerima perbedaan, nggak mau menerima aspirasi kritikan orang gitu, ya kan? Bagi dia nggak penting, bagi kita penting. Jadi dia harus dulu kan bagi yang penting itu dulu gitu loh. Sama kayak tadi orang kerja. Kalau bagi dia kerja nggak penting, ya dulu kan orang kerja dulu. Bagi mereka penting gitu loh guys. Logika seperti itu. Di situ lah gagal pikir dari orang-orang yang ngomong ini guys. Untung saya buat video ini ya, sehingga saya bisa menyampaikan ini pada Anda semua. Anda bisa bagikan ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola pikir yang benar itu seperti apa guys. Bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen agama, tapi murni memang logo itu dibuat oleh kreativitas anak bangsa
Dan tujuannya tadi kan sudah disebutkan ada fokus kepada semangat, persatuan dan sebagainya. Iya, dibuat oleh anak bangsa gitu. Cuma motifnya apa gitu loh guys. Gitu masalahnya apa. Ya. Itu poinnya di situ gitu. Jadi sekali lagi itu hanya potongan. Yang kita masalahkan bukan potongannya tadi, apa itu semangat segala macam enggak, tapi bentuknya itu. Kan bisa dibuat seperti yang saya sarankan tadi, susunannya itu garis semua di kiri, satu baris gitu, sambung lagi yang bulatan di selanjutnya, atau dibuat secara horizontal gitu, ya kan? Jangan seperti itulah modelnya gitu. Atau diganti sekalian gitu loh. Harusnya itu yang menjadi esensi, bukan masalah logonya kayak bentuk salib atau apa dan sebagainya. Saya pikir itu justru akan menunjukkan bahwa kita ini belum dewasa di dalam NKRI sebagai umat yang beragama. Itu sih dari saya, Kak Luis. Siap. Makanya ini kayaknya cenderungnya ke politik sih. Sama kayak kemarin kan Barca yang kalah, tapi Jokowi yang suruh mundur. Kan lucu ya. Saya pikir Barcelona. kalau seandainya Jokowi yang tidak jadi presiden, misalnya dari kalangan mereka lah, istilahnya presiden pilihan mereka yang maju gitu ya, calon presiden yang pilihan mereka yang maju. Dan kalaupun logo ini tetap ada, saya ragu kritik ini tetap ada. Kalau presidennya berbeda gitu ya. Oh jangan salah, tetap akan kita kritik gitu, ya, tetap akan kita kritik. Ini bukan masalah presidennya, ya, tapi memang masalah logo itu, ya. Kalau nanti presidennya bukan ini, ya, tentu akan berbeda kasusnya. Tidak akan ada hal seperti ini gitu. Karena presidennya akan mendengarkan ulama. Ingat Pak Prabowo itulah presiden dari calon presiden hasil dari istimewa ulama. Beliau mendengarkan ulama gitu. Sehingga apa yang ulama katakan dia akan mendengarkan, dan beliau menyepakati poin-poin dengan ulama kemarin, istimewa ulama itu. Dia akan menjalankan semuanya kalau beliau terpilih gitu. Beda dengan bapak ini yang seperti kita sekarang, yang kita tidak kritik, aspirasi pun tidak pernah dengar gitu guys. Ini beda sekali kasusnya ya. Ya Anda jangan samakan presiden pilihan istimewa ulama dengan presiden yang ditolak oleh ulama, itu beda sekali. Kalau misalnya dari kalangan mereka, lalu logo ini ada, Jadi ini bentuk hal-hal yang sok tahu, sok pintar, dia kalau paham. Ya, ngomongnya sesuatu yang dia tidak tahu sebenarnya gitu kan. Dia melihat sesuatu itu yang tidak dia ketahui gitu, yang dia tidak ngerti tentang itu gitu loh. Hal-hal yang udah menduga-duga, hal-hal yang sudah mengira-ngira gitu kan. Ini kan sudah hal-hal yang menduga-duga ini. Suatu hal yang dia tidak tahu sebenarnya. Yang saya seorang muslim. Ya kan saya pemantau terus, dan saya tentu apapun itu, siapapun presidennya, kalau dia melanggar syariat, kalau dia menciptakan ketidakadilan, tetap akan kita kritik. Siapapun orangnya, bahkan presiden pilihan ulama sekalipun gitu. Karena kita nggak penting orang, yang kita penting itu adalah apa yang dilakukan gitu. Itulah logikanya guys. aku kalau kritik ini tetap ada. Tapi ya karena memang Jokowi kan dari sejak dia maju jadi presiden, apalagi di periode kedua ini kan banyak sekali kritik diberikan kepada dia. Makanya hal-hal yang sebenarnya nggak penting pun udahlah, yang penting. Kritik itu karena kinerja juga gitu. Kritik itu satu hal yang berdasar, yang valid, ada bukti di lapangan gitu. Bukan ngada-ngada gitu guys. Ya kan? Bukan kalian nih yang kritik mengatakan kami ini radikal intoleran. Katanya kami teroris. Kapan kami ngebom orang? Kapan kami ngebom gereja? Kapan? Ya. Kapan kami melakukan seperti yang ISIS lakukan? Kok kami disamakan dengan ISIS, disamakan dengan pelaku bom diri gitu loh. Itu yang hoax itu sebenarnya ini gitu. Ya. Ini yang apa yang diperbuat oleh ISIS, yang diperbuat oleh pelaku bom diri menimpa kami semua. Kami yang kena getahnya. Ini yang tidak bijaksana itu. Ini yang gagal berpikir itu ini. Ini yang sok tahu itu. Ya, saya katakan sekali lagi. Pemerintah harus dikritik. Gitu. Itu sih kalau dari saya nih. Makanya kapan kita dewasanya gitu loh. Kalau kayak gini terus bisa-bisa kita semakin terbelakang, semakin ketinggalan lah dari negara-negara lain. Betul guys. Iya, kalau kita mau maju ya, kita harus ganti kebijakan kita. Kebijakan kita harus berpihak pada rakyat kecil. Ya, jangan berpihak pada pengusaha, apalagi investor asing gitu kan. Yang sekarang itu memasukkan tenaga kerjanya dengan merajalela, itu udah dihambat masa pun masih mereka masukkan.
banyak tenaga kerja kasar, nggak bisa pula bahasa Indonesia gitu kan. Dan lagi utang kita membayar utang bunga kepada asing yang besar gitu. Itu yang harus kita perbaiki. Nggak ada hubungan sama ini guys ya, nggak ada hubungan sama sekali. Oke, ada lagi? Oke. Bro, Ya mungkin itu aja lah. Lalu guys, terima kasih banyak ya sudah. terima kasih sudah mampir saya. sini ya. Sama-sama, terima kasih sudah mengizinkan saya masuk nih. Salam Oke. semangat Debaters. yang Salam sama debaters. jangan ini. Salam sama debaters. Dan kerja kau Salam tanya semangat terus. maksudnya. Salam merdeka, besok kan mau merdeka. Iya, ngomong-ngomong dari tadi soalnya datang bilang saya Pak Rudi lagi. Oh gitu ya. Yang kemarin malah bro. kebalikannya kemarin yang masuk di channelnya Pak Rudi malah bilang Bang Luis kebalik. Kayaknya kami dua sudah menyatu ini bro. Jadi Iya, satu ini chemistry. sampai orang bingung. Chemistry-nya, Oh. chemistry-nya mungkin udah mulai melekat mungkin. Oke, thank you bro. Oke Kak Luis, terima kasih ya. Ya, Oke. Tuhan berkati. Halo Malam. Halo brother, apa kabar? Halo bro. Ya gini-gini aja. Yes, buat para pemirsa Luis juga apa kabar? Shalom semuanya. Kayaknya kita bagi ke video berikutnya ya guys ya. Berapa skenario ini kan kita komentari di video berikutnya ya. Karena ini cukup panjang nih, sudah jam 15 menit ya. Nanti panjang-panjang juga ada mas nontonnya gitu ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Kita akan sambung di video bagian ketiga nanti ya. Kalau secepat akan saya bikinkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.